Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizka. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Sehat sendiri? ya? Sehat Pak. Eh, ya sepertinya sehat karena saya lihat senyuman manis tak kelihatan sore hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Eh, ya mungkin ada yang bisa kita diskusikan apa seputaran kondisi Pak Heril hari ini. Adakah? Eh, ada Pak. Di Eh, kebetulan saya ini menemukan masalah. Ini masalah di sekolah ini sebenarnya Pak. Yaitu saya berharap bahwa sekarang kan sudah masuk penilaian akhir semester Pak ya. Nah, sekarang iya, kan sudah masuk akhir semester. Terus tentunya rata-rata sekolah ini sudah menggunakan Android sebagai media untuk mengerjakan soal, bukan lagi kertas kayak kita dulu. Nah, masalah yang saya temukan di sekolah itu adalah soal yang diberikan itu masih full pilihan ganda. hmm, Ya, jadi ya, saya mau sebenarnya bahwa soal ujian semester itu bukan lagi yang hanya satu bentuk, tapi bisa kayak soal ANBK atau soal asesmen atau soal skolastik. Artinya murid kita ajarkan memang untuk menyelesaikan suatu soal dalam berbagai bentuk. Nah, saya lihat teman-teman ini belum menerapkan ini Pak. Itu masalahnya. oh ya gitu, oh ya. Jadi penerapannya belum dilaksanakan di sekolah Bapak ya, Pak Heril. Betul Pak Pak. Heril menginginkan penerapan itu Ada terjadi. pembaruan lah. Nah, Betul. pembaruan. Tujuan tujuan yang Pak Heri yang ingin bisa tercapai pembelajaran secara Androidnya itu apaan Pak? Jadi saya harap dengan eh, pembicaraan kita ini saya bisa menemukan solusi dari masalah saya tadi itu bahwa rekan saya nanti bagaimana caranya saya bisa eh, mengajak teman-teman untuk mulai berpindah ke bentuk soal yang lain, bukan lagi pilihan ganda. Itu saja Pak. Hmm, iya. Nah, kendala yang terjadi dalam penyampaian ini mendapatkan kesulitan atau seperti apa, Pak? Ya satu, kalau dilihat dari respon teman, pertama bahwa begini, murid mau soal apapun katanya itu pasti akan mudah diselesaikan apabila dia bentuk Android. Artinya kadang lebih lama kita input soalnya daripada pengerjaan soalnya Pak. Artinya mereka pesimis duluan. Itu. Yang Hmm. kedua untuk membuat soal Berarti dengan kekhawatiran Pak Heril sangat mengantisipasi. Tangkap di sini ada poin pertama tentang menginginkan Pak Heri kalau dia dia seputaran soal tentang Android itu bagus. Nah, yang kedua itu saya belum dapatkan dengan yang kita tadi pas jelaskan langsung ada masalah kondisi jaringan. Bagaimana yang kedua itu Pak Heri? Pak masalahnya itu kan teman-teman guru itu takut kalau misalnya sudah susah buat soal, soalnya ini hanya dikerjakan cepat oleh siswa, artinya tidak berpikir, langsung saja cap cicu. Jadi katanya buat apa kita buat soal yang bervariasi kalau siswa yang tidak ini artinya memang tidak punya motivasi untuk menjawab soal dengan sebaik-baiknya. Oh gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Heri ketika itu bisa terjadi? Jadi saya sebenarnya agak kecewa sih kalau misalnya kita menyalahkan murid, sebab Iya. ya kita kan proses belajar. Jadi suatu hal yang kalau belum kita biasakan tentu murid tidak akan terbiasa juga. Jadi saya mau ada perubahan di uh, penilaian semester saya nantinya Pak.
Ini kan Pak Heri mengatakan ingin perubahan di sekolah. Kira-kira solusi apa yang Pak Heri yang ingin lakukan terputaran dengan hambatan yang sudah terjadi yang Pak Heri lihat di kondisi sekolah? Saya berencana saya berencana akan melakukan ini Pak, pelatihan untuk pembuatan soal dengan mode soal AKN, dan ini saya rencanakan di penilaian akhir sekolah untuk kelas 12 nanti itu sudah bisa diterapkan. Oh iya, berarti sudah ada solusi yang Bapak Ibu Bapak lakukan ya, Pak Heri lakukan. Nah, rancangan ke depannya setelah Bapak sudah terapkan ini bagaimana? Setelah saya terapkan ini, saya harap soal-soal itu sudah bisa dikembangkan baik ke soal ulangan harian, penilaian di kelas, atau di penilaian semester selanjutnya Pak. Jadi bukan hanya terpaku di ujian sekolah saja, tapi ini menjadi dasar supaya kita terus mengembangkan penilaian semester atau penilaian akhir hasil belajar untuk murid saya. Oh, bagus itu Pak ya. Jadi solusinya sangat bagus sekali. Nah, selain dari itu prioritas yang Bapak yang akan lakukan seputaran rencana yang Bapak ingin lakukan itu bagaimana? Uh, jadi perencanaannya ini nanti saya sampaikan lewat rapat, kan biasanya ada rapat pembentukan panitia. Jadi saya sampaikan di situ bahwa tiap tahun kan kita selalu mengerjakan soal asesmen, dan tiap tahun pula siswa kelas 12 itu menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri, dan soalnya bukan pilihan ganda tok saja, artinya ada model soal lain yang bisa kita ajarkan memang sejak dini kepada murid. Oh iya. Nah, ini sangat bagus sekali ide Bapak, Pak Herin. Eh, Pasti timbullah strategi-strategi yang Bapak ingin lakukan untuk bisa memahami kondisi sekolah dan bisa memberikan tujuan dari apa ide Bapak kepada guru-guru yang mungkin sampai saat ini belum paham. Nah, strategi yang Bapak lakukan ke depannya itu seperti apa? Nanti di sekolah kan kebetulan ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan ada wakase kurikulum. Ini bagian wakase kurikulum. Jadi langkah awal saya akan bicara dulu dengan wakase kurikulum beserta tim pengembang kurikulumnya terkait gagasan yang ingin saya masukkan ke sekolah. Ketika mereka sudah meng-ACC, barulah kami bersama-sama masuk menyampaikan kepada kepala sekolah. Setelah kepala sekolah kemudian menerima, kita rapat bersama dengan semua guru dan keluarlah aturan bahwa soal yang dibuat itu bukan pilihan ganda saja, tapi mode AKN. Seperti itu, Pak. Wah, berarti langkah-langkahnya sangat terstruktur, Pak ya. Ya, Nah, dari langkah-langkah tersebut ya sudah melaksanakan sosialisasi, komunikasi dengan para pimpinan, yang saya bisa tangkap bahwa Pak Herin akan memberikan pemahaman kepada tim kurikulum untuk tentang seputaran pembuatan soal dan strategi-strategi Pak Herin. Nah, yang terjadi dan komitmennya setelah pelaksanaan itu terjadi, apa yang Bapak bisa perkuat dari ide-ide rancangan dari Bapak tersebut? nah, yang saya kuatkan nanti ini Pak, bahwa tentu dengan satu metode soal itu tidak bisa eh, mengembangkan pemikiran tingkat tingginya murid. Jadi perlu memang variasi soal yang kita masukkan. Oh iya gitu. Nah, Jadi kita kalau ya, oh, jadi kita tidak bisa monoton saja pada satu mode soal. hmm, oh gitu ya. Nah, selanjutnya tentang kelanjutannya dari setelah pengembangan sudah dilakukan ya, lanjutnya tindak lanjut yang Pak Herir akan lakukan dan tanggung jawab apa yang harus kita gunakan lagi sehingga komitmen itu masih tertata. Jadi paling yang saya lanjutkan setelah
kegiatan di jalan adalah mengevaluasi apakah betul bahwa dengan adanya mode baru soal ini itu betul-betul mampu menarik minat belajar murid atau tidak. Nah, kira-kira siapa yang Pak Guru berkolaborasi sama dengan siapa yang bisa membantu menguatkan komitmen Pak Heri? Jadi itu pertama tentu kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan tertinggi, kemudian wakasek kurikulum dan pengembang kurikulum dan semua rekan sejawat, artinya semua guru novel. Itulah orang-orang yang saya libatkan untuk masalah ini. Pertanyaan yang terakhir Pak Heri, Ya, yang pertanyaan yang terakhir seputaran ketika ini kan ada beberapa guru yang belum komitmen kita kan sudah dilakukan sama pimpinan, komunikasi dengan pihak kurikulum. Nah, bagaimana untuk penguatan ke guru-gurunya yang belum fresh dengan Pak Heri? Apa yang Pak Heri akan lakukan? saya akan, karena saya ini lebih senang melakukan pendekatan secara persuasif Pak, jadi saya akan melakukan pola itu untuk meyakinkan teman-teman. Oke, oke. Eh, terima kasih Pak Heri untuk hasil sehari ini, coachingnya, alhamdulillah Terima kasih bagus juga sekali. Pak. Mudah-mudahan Pak Heri bisa dapatkan solusi dan bisa menjalankannya dengan cara berkolaborasi. Ya, 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 Pak. Terima kasih atas masukan Bapak, kemudian bantuan menggali solusi dari masalah saya sehingga saya menemukan apa yang harus saya lakukan, hambatan seperti apa yang akan saya hadapi dan saya minimalisir hingga tercapai tujuan yang akan saya ambil Pak. uh, Terima kasih. ya Pak Heri. Oke, terima kasih. Kita masuk ke seksi refleksinya. Bagaimana menurut Pak Heri seputaran refleksi coaching hari ini? Alhamdulillah Pak, ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Artinya saya merasa lega karena saya menemukan solusi yang bisa saya terapkan langsung dalam waktu yang cepat pula setelah kita lakukan coaching. Oke, Pak Heri, semoga saja secepatnya bisa terrealisasi dan bisa eh, menjadi bagian dari ide Pak Heri. Artinya sekolah pimpinan dengan beberapa rekan guru bisa membantu bekerja sama seluruh ide-ide Pak Heri dan sukses buat Pak Heri. Terima Terima kasih kasih. Pak Heri untuk hari ini ya. Terima kasih. Oke, saya akhiri untuk sesi coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.